Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan bidang pengolahan kelas 10, kali ini saya akan membahas kompetensi dasar 3.2, yaitu tentang perencanaan usaha pengolahan makanan awetan dari bahan nabati. Jadi tonton terus videonya sampai selesai, semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Macam-macam materi yang terdapat pada perencanaan usaha pengolahan makanan awetan dari bahan nabati, yaitu yang pertama kita akan membahas tentang pengertian makanan awetan dari bahan nabati, yang kedua adalah ide dan peluang usaha, yang ketiga sumber daya yang dibutuhkan, dan yang terakhir yang keempat adalah administrasi dan pemasaran. Untuk materi pertama, yaitu tentang pengertian makanan awetan dari bahan nabati. Jadi yang perlu kita ketahui yang pertama adalah pengertian dari bahan pangan nabati. Bahan pangan nabati itu adalah bahan pangan, makanan, atau produk olahan yang berasal dari tanaman, dapat berupa daun, bunga, batang, umbi, biji, ataupun bagian-bagian lain yang masih dalam struktur tumbuhan. Sedangkan pengertian makanan awetan dari bahan nabati adalah makanan yang dibuat dari sumber daya alam nabati yang sudah melalui proses pengolahan yang tepat sesuai dan dikemas dengan baik dan diawetkan dengan bahan pengawet sehingga mempunyai umur simpan yang relatif lama. Jadi yang dimaksud dengan makanan awetan itu adalah makanan yang diawetkan dengan bahan pengawet sehingga dia mempunyai ketahanan atau suhu simpan yang jauh relatif lebih lama dari makanan yang lainnya. Oke, untuk materi yang kedua itu adalah tentang ide dan peluang usaha makanan awetan dari bahan nabati. Oke, mengapa kita itu perlu wirausaha makanan dari bahan nabati? Nah, bisa dijawab karena yang pertama, produk dari makanan awetan bahan nabati itu produknya sangat bervariasi atau dengan kata lain sangat banyak macamnya ya produknya. Contohnya ya, ada tempe. Tempe itu merupakan contoh makanan awetan dari bahan nabati. Contoh juga tape singkong, tape ketan, tahu. Nah, itu juga termasuk produk makanan awetan dari bahan nabati. Yang kedua, bahan bakunya itu mudah didapat. Karena untuk makanan awetan dari bahan nabati itu biasanya kita melihat peluang bahan baku yang ada di lingkungan sekitar. Contohnya ya, di daerah Magelang itu banyak sekali pengusaha tape ketan karena di daerah tersebut banyak tersedia beras ketan yang dapat diolah menjadi makanan tape ketan. Yang ketiga itu adalah teknologi pengolahan cukup sederhana dan mudah dipelajari. Jadi beberapa makanan awetan dari bahan nabati itu untuk cara dan pengolahannya itu sangat mudah sekali. Ya, biasanya juga dapat dipelajari oleh semua kalangan orang. Terus yang selanjutnya itu adalah investasi mesin dan alat dapat disesuaikan dengan dana yang tersedia. Jadi kebanyakan untuk pengolahan makanan awetan dari bahan nabati yang lokal itu banyak sekali yang masih dengan cara tradisional ya. Contohnya tempe, tahu, singkong, dan lain sebagainya. Terus yang selanjutnya adalah pilihan kemasan itu masih beragam. Jadi ada contoh-contoh kemasan ya, kemasan alami dan buatan. Kalau kemasan alami biasanya kita bisa memakai daun-daunan atau bisa juga memakai bahan-bahan yang berasal dari alam. Sedangkan untuk kemasan buatan itu contohnya bisa dari kaleng atau dari plastik dan lain sebagainya.
Terus yang terakhir itu adalah pasarnya sangat terbuka lebar. Kenapa? Karena makanan awetan dari bahan nabati itu kan bertahan cukup lama. Jadi bisa disimpan untuk beberapa hari jika produk itu belum laku pada saat setelah produksi. Jadi masih bisa disimpan. Untuk memulai usaha makanan awetan dari bahan nabati, itu diperlukan perencanaan yang matang, yaitu dengan mencari peluang atau kesempatan yang muncul untuk dimanfaatkan sebagai usaha. Jadi kita harus pintar mencari peluang yang akan kita manfaatkan sebagai wirausaha makanan awetan dari bahan nabati. Jadi kita harus survei ya, di situ itu kita itu punya kesempatan untuk membuat produk apa yang banyak diminati oleh masyarakat. Terus yang selanjutnya, makanan awetan dari bahan nabati saat ini sudah banyak beredar luas. Nah, jadi bisa dikembangkan lebih baik lagi dari segi kualitas dan kuantitasnya agar bisa bersaing dengan produk-produk lain yang sekarang memiliki branded. Tujuannya itu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, ya, masyarakat setempat, wisatawan, pendatang, atau bahkan untuk dipasarkan di daerah lain. Jadi untuk makanan awetan yang ada di pasar-pasar atau di toko oleh-oleh itu kan disediakan untuk para wisatawan ya, bukan hanya untuk masyarakat setempat. Jadi kita mengenalkan produk kita untuk orang luar, bukan hanya masyarakat setempat. Jadi jangkauan pasar kita itu menjangkau seluruh wilayah. Terus yang selanjutnya adalah potensi daerah yang kaya akan bahan baku dari bahan nabati menjadikan peluang dan dukungan untuk membuka pasar dan mengembangkan wirausaha makanan awetan nabati. Jadi kita harus melihat potensi yang ada di daerah kita itu apa sih yang bisa dijadikan untuk peluang usaha. Contohnya ya di daerah Magelang. Di daerah Magelang itu banyak sekali orang-orang yang menanam atau bercocok tanam ya. Contohnya menanam ketela. Jadi kita bisa memanfaatkan hasil produk dari pertanian tersebut untuk dijadikan sebagai usaha. Contohnya ya, singkong untuk usaha getuk ya. Getuk itu juga masih termasuk makanan awetan dari bahan nabati. Selondok, terus triping telo, tape ketan ya, misalnya kalau kita itu bisa melihat peluang ada petani yang menanam padi ketan. Kita bisa joinan begitu ya untuk usaha tape ketan. Jadi, berbagai wirausaha itu menjadi pilihan alternatif dalam pemilihan ide bagi seorang wirausaha dan dapat disesuaikan dengan beberapa hal, meliputi yang pertama, jadi seseorang itu kalau ingin memulai suatu usaha, itu kan kita harus melihat ya kriteria dari orang itu berdasarkan apa? Keahlian. Jadi keahlian yang kita miliki itu apa? Jadi kalau misalnya kita senang memasak atau kita senang melukis, nah itu kan hobi akan menghasilkan suatu usaha atau akan menghasilkan produk dan akan menghasilkan uang. Dan yang kedua, minat dan kesukaan. Jadi yang sudah tadi saya sebutkan itu adalah hobi. Jadi buatlah hobi kita menjadi sesuatu yang menghasilkan uang. Karena kalau kita itu berusaha atau membuat usaha sesuai hobi atau minat kita, itu kita tidak akan merasakan bosan karena itu adalah hobi kita seperti itu. Terus yang selanjutnya adalah ketersediaan bahan baku. Jadi kita harus tahu ketersediaan bahan baku di sini itu yang paling potensial itu apa. Ya, yang sudah saya contohkan tadi ya ada banyak beberapa. Apalagi di Indonesia ini kan kaya akan bahan-bahan alam.
yang bisa diolah menjadi makanan, menjadi minuman. Terus yang terakhir, kita harus melihat peluang yang ada. Jadi peluang apa sih yang menjadikan kesempatan kita untuk memulai usaha? Apa saja sih peluangnya? Begitu ya, di pasar itu apa sih yang memungkinkan kita akan menjual produk dan akan laku itu apa? Yang lagi booming itu apa? Seperti itu. Untuk selanjutnya, materi yang ketiga itu adalah sumber daya yang dibutuhkan pada pengolahan makanan awetan dari bahan nabati. Jadi ada beberapa sumber daya yang dibutuhkan untuk mendukung perencanaan usaha pengolahan makanan dari bahan nabati atau bisa juga disebut 6M. Di antaranya yaitu yang pertama adalah man atau woman, yaitu tenaga kerja, material, bahan, mesin atau alat, methods, cara, money, uang, dan yang terakhir adalah market atau pasar. Dan kita akan jelaskan secara detail ya, terperinci. Untuk penjelasan yang pertama yaitu man atau woman, yaitu tenaga kerja. Jadi di sini tenaga kerja itu adalah inti dari proses usaha. Jadi adalah penggerak dari proses usaha makanan awetan dari bahan pangan nabati. Jadi semua usaha itu tidak akan bisa bergerak tanpa tenaga kerja atau tanpa penggerak. Jadi tenaga kerja itu sangat penting dalam proses pengolahan makanan awetan dari bahan nabati. Selanjutnya, pemimpin perusahaan makanan awetan bahan pangan nabati itu juga harus teliti dan memiliki kriteria tersendiri untuk memilih tenaga kerja yang profesional. Tenaga kerja yang dibutuhkan itu harus berpengalaman dan berpengetahuan, mempunyai wawasan dalam usaha makanan awetan dari bahan nabati. Jadi jangan asal memilih tenaga kerja atau asal memilih karyawan. Karena yang cantik belum tentu bisa masak, karena yang bisa masak belum tentu cantik. Ya, pokoknya semuanya itu punya kriteria tersendiri ya. Yang penting itu adalah bibit dan bobot dari karyawan tersebut. Kita jangan hanya memandang fisiknya ya. Oke, kalau untuk dijadikan SPG kita bisa memilih yang cantik, yang ganteng, seperti itu bisa dijadikan ya. Yang B itu adalah material atau bahan. Jadi, untuk sumber daya yang kedua yang dibutuhkan itu adalah bahan. Jadi bahan-bahan yang dibutuhkan itu tentunya harus memiliki mutu dan kualitas yang baik. Karena bahan yang memiliki kualitas baik akan menghasilkan produk yang baik juga. Sehingga diharapkan untuk bisa memilih dan memilah bahan dengan kondisi dan kualitas terbaik agar memperoleh hasil yang maksimal atau yang baik juga. Jadi jangan sampai kita itu salah memilih bahan. Karena jika kita salah memilih bahan itu akan berakibat fatal. Apalagi kita akan berencana untuk mengalihkan merek lain. Misalnya kita menggunakan merek lain, biasanya memakai merek A, kita akan mencoba memakai merek B. Sebelum kita gunakan, kita itu harus tahu apakah bahan tersebut itu menghasilkan produk yang sama seperti yang sebelumnya atau tidak. Kita harus melakukan uji coba terdahulu sebelum kita menggunakan bahan itu secara terus-menerus. Terus selanjutnya, bahan-bahan yang digunakan harus disesuaikan dengan tingkat kebutuhan usaha. Jadi, kita harus mencari bahan-bahan itu sesuai kebutuhan. Jangan sampai besar pasak daripada tiang.
Selanjutnya, bahan baku disesuaikan dengan potensi yang ada di daerah agar mudah dicari. Jadi diusahakan untuk bahan baku itu harus mencari bahan baku yang mudah didapatkan. Jadi jangan sampai nanti produksi kita itu sedang meningkat tapi bahan bakunya sulit dicari. Nanti bisa mengecewakan para konsumen. Untuk yang C itu adalah mesin atau alat. Jadi peralatan atau mesin yang digunakan harus dalam keadaan bersih atau higienis. Untuk apa? Jadi tingkat kebersihan dari mesin tersebut itu sangat berpengaruh pada hasil produk. Jadi kalau produknya itu sehat dan terhindar dari bakteri, itu juga akan menimbulkan keselamatan atau kepuasan tersendiri dari konsumen. Jadi hal ini juga dapat menjaga keamanan produk ketika dikonsumsi konsumen, jadi tidak menyebabkan penyakit. Jadi nggak lucu dong kita menggunakan peralatan yang kotor, tidak pernah dibersihkan, atau peralatan yang sudah berkarat, itu kan juga akan menimbulkan beberapa macam gangguan-gangguan ya. Gangguan-gangguan entah itu di mesinnya, entah itu nanti akan terkontaminasi di makanannya, itu kan akan berpengaruh nanti pada kualitas produk yang akan kita hasilkan. Terus selanjutnya, alat yang digunakan itu harus sesuai dengan kegunaan atau manfaat masing-masing. Jadi, silahkan menggunakan alat itu sesuai manfaat atau sesuai kegunaan. Jadi, contohnya pisau itu untuk apa? Untuk memotong. Talenan itu untuk apa? Oh, untuk alas memotong. Ya, dan lain sebagainya ya. Terus yang terakhir itu adalah selalu cek kondisi alat secara berkala sebelum digunakan agar pengoperasian alat tidak terkendala oleh alat-alat yang rusak atau trouble. Jadi diusahakan setiap berkala itu alat-alat yang digunakan itu harus dicek. Jadi jangan sampai kalau kita akan memulai produksi itu ada alat yang trouble atau yang rusak. Jadi bisa kita ketahui sebelumnya karena sebelumnya kita cek dulu. Yang D itu adalah metode atau cara. Jadi ikutilah prosedur pengolahan makanan awetan dari bahan pangan nabati sesuai aturan yang benar agar mendapatkan hasil produk yang baik. Gunakan juga alat keamanan dan keselamatan pada saat bekerja. Jadi patuhi apapun yang sudah menjadi SOP dari perusahaan. Ya, contohnya untuk keamanan, terus untuk prosedur pembuatan, untuk pertama misalnya kita harus membersihkan bahan-bahan dulu, baru nanti kita masukkan mesin atau dan lain sebagainya. Terus yang selanjutnya adalah sesuaikan langkah atau cara pengolahan dengan prosedur yang sudah ditetapkan. Jadi tadi ya sudah saya jelaskan. Jadi ikuti prosedur sesuai SOP perusahaan. Jadi langkah-langkahnya itu dicermati, jangan sampai nanti itu ada langkah yang tertinggal. Untuk yang E, itu adalah money atau uang. Jadi uang itu merupakan hal yang terpenting atau ujung tombak dalam berwirausaha. Kenapa? Uang itu berfungsi sebagai modal untuk membeli bahan baku atau untuk membeli peralatan pendukung usaha. Selain itu, uang juga digunakan untuk membiayai tenaga kerja. Uang juga digunakan sebagai tolak ukur pencapaian sebuah usaha. Jadi, uang itu kenapa kok bisa dijadikan sebagai tolak ukur? Jadi kan biasanya semakin besar penghasilan kita, itu kan biasanya kita bisa lihat ya. Jadi seberapa berhasilnya kita ya dengan beberapa pemasukan uang yang sudah kita pegang. Dan yang terakhir F itu adalah market atau pasar. Jadi pasar merupakan tahap akhir dalam usaha.
Kenapa? Karena pasar merupakan tempat di mana produk diperjualbelikan dan tempat bertemunya produsen dan konsumen. Jadi pilihlah pasar yang memang dapat dijadikan untuk memasarkan produk. Gunakan beberapa strategi pemasaran untuk mencapai hasil yang maksimal. Jadi ada beberapa strategi pemasaran yang harus kalian ketahui untuk mencapai target pasar. Pemasaran hasil produksi makanan awetan dari bahan nabati dapat dilakukan dengan cara promosi dan lain sebagainya. Jadi promosi itu bisa dijadikan sebagai strategi pemasaran yang paling ampuh. Contohnya, kalian bisa mempromosikan produk kalian dengan beli satu gratis satu. Ya, beli 2 gratis 1, jangan beli 2 dapat 1, itu nanti konsumennya rugi, ya seperti itu. Oke, materi yang keempat dan yang terakhir adalah tentang administrasi dan pemasaran. Jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan pada saat terjun di dunia usaha makanan awetan dari bahan nabati. Kalian harus menyusun perencanaan administrasi perusahaan yang meliputi manajemen perusahaan dan pemasaran. Jadi ada banyak sekali manajemen perusahaan ya, contohnya ada tenaga kerja, terus ada keuangan dan lain sebagainya. Manajemen perusahaan itu terdiri dari ide usaha, modal usaha, bahan baku, dan alat, sumber daya, dan target pasar yang tepat.